俺の仲間は誰一人死んでもやらん。麦わらのルフィ! Lu kira pertarungan antar bajak laut tuh cuma modal pedang, haki, dan teriak aku akan jadi raja bajak laut doang? Kagak bro, lu belum kenal sih sama satu game gila yang bisa bikin kapten bajak laut mewek-mewek karena krunya hilang semua terus kelompoknya bubar. Cuma gara-gara kalah main doang. Game bukan sembarang game, ini tuh tradisi bajak laut, namanya Davy Back Fight. Sebuah permainan antara bajak laut paling kejam di dunia One Piece. Dan yang bikin lebih serem, game ini tuh ritual bajak laut kuno yang dipercaya berkaitan langsung sama arwah Davy Jones, penunggu laut neraka yang katanya suka nyulik jiwa-jiwa bajak laut pengecut. Nah, di video ini gue bakal ngebahas lengkap sejarahnya, peraturannya yang absurd, gimana game ini bisa jadi alat rekrut kru paling sadis, dan juga kenapa Rocks disebek pakai cara ini buat ngebangun kelompok bajak laut paling brutal sepanjang sejarah. Asal-usul Davy Back Fight dan Davy Jones. Jadi kenapa sih namanya Davy Back Fight? Nama Davy Back sendiri diambil dari sosok mitos laut bernama Davy Jones. Di legenda bajak laut dunia nyata, Davy Jones ini semacam penjaga alam akhiratnya laut. Kalau ada bajak laut modar di laut dan jiwanya penuh dosa, katanya rohnya bakal dikurung selamanya di lokernya Davy Jones. Nah, di dunia One Piece, Davy Back Fight dipercaya sebagai ritual persembahan buat si Davy Jones. Makanya sebelum game dimulai, dua kapten bajak laut yang ikut serta harus sepakat dulu. Dan mereka bakal nembakin pistol ke langit buat ngasih tanda ke si Davy Jones kalau mereka berdua udah deal. Dan ini tuh bukan formalitas doang. Hal ini kayak semacam sumpah darah versi bajak laut. Terus sebelum game dimulai, mereka juga bakal ngelemparin koin ke laut dari garis pantai. Jumlah koinnya sama dengan jumlah game yang bakal dimainin. Biasanya sih pakai 3 koin, yang artinya bakal ada 3 pertandingan. Biasa disebut 3 coin game. Koin itu juga jadi semacam sesajen buat si Davy Jones, sebagai simbol bahwa setiap jiwa yang kalah dan ngelanggar aturan bisa dia ambil. Mengingat gimana dunia One Piece, gue yakin sih ini tuh bukan cuma simbolisme atau metafora belaka, tapi beneran bakal terjadi, kayak kontrak jual jiwa ke iblis. Peraturan gila Davy Back Fight. Nah, sekarang kita bahas aturan mainnya yang goblok tapi legal, dan juga taktik-taktik bajingan yang suka dipakai bajak laut buat menangin game ini. 1 orang 1 game. Setiap anggota kru cuma boleh ikut 1 jenis lomba doang. Jadi, misalnya, lu udah ikut lomba pertama, lu kagak bisa bantuin ke lomba kedua atau ketiga. Gak bisa ada tuker-tukeran member di tengah game lah. Line up-nya udah final dari awal. Makanya, strategi sebelum game dimulai itu krusial banget. Salah pasang orang bisa jadi bumerang. Dan lu tuh harus bener-bener nebak taktik musuhnya bakal kayak gimana. Ngerencanain 2-3 langkah ke depan, kayak main catur. Hadiah kemenangan bisa nyulik anggota musuh. Yang menang di tiap ronde berhak milih 1 anggota kru musuh buat dipindah paksa ke tim mereka. Ya literally, lu bisa nyulik anggota kru musuh secara legal. Bahkan kapten musuh pun bisa diambil. Jadi bukan cuma anak buah doang yang diincar, tapi bisa aja musuh langsung nargetin kepala krunya. Kalau yang menang kagak minat nyulik siapa-siapa, mereka diperbolehin milih buat ngambil Jolly Roger alias bendera bajak laut yang kalah. Yang mana itu tuh jadi simbol kehormatan tertinggi kru. Kalau berhasil direbut, sama aja kayak kelompok itu bubar dan terhina. Apa brother? Oyaben, yo, oyaben. Nah, udah gitu, di game ini juga ada yang namanya 3 aturan kekalahan atau 3 Articles of Defeat. Ini nih yang bikin Davy Back Fight makin brutal. Ada 3 aturan utama kalau lu kalah. Pertama, anggota atau simbol kayak Jolly Roger yang diambil cuma bisa balik kalau lu menangin ronde Davy Back Fight yang lain. Kedua, anggota yang diambil secara paksa harus langsung bersumpah setia ke kapten baru. Gak peduli seberapa loyalnya lu sama kapten lama. Sekarang, lu harus tunduk. Dan yang ketiga, Jolly Roger yang udah direbut kagak bisa dipakai lagi.
udah titik, kagak bisa direbut balik atau diklaim ulang. Gila kan? Itu tuh kayak taruhan harga diri sama martabat keluarga bajak laut itu sendiri. ぶっ飛ばしてきた。ずいぶん怪我してる。こんなのいつもだ。 Taktik licik tapi legal. Karena line up-nya kagak boleh diubah, ada taktik kotor yang sering dipakai. Nyulik anggota kru musuh yang masih harus ikut lomba berikutnya. Misal, lu udah tahu si Zoro bakal ikut game kedua. Nah, lu menang di game pertama, dan lu pilih si Zoro buat diambil. Otomatis, tim musuh bakal kekurangan satu orang di ronde selanjutnya. Biarpun gitu, gamenya tetap bakal jalan. Tapi mereka udah pasti pincang. Ini sah secara aturan, tapi banyak bajak laut yang nganggap ini tuh taktik kacang. Alias, curang secara halus tapi tetap legal. Meskipun nantinya dianggap pengecut, ini tetap bagian dari game. Bajak laut yang punya otak licik biasanya suka banget pakai strategi kayak gini, biar easy win. くそてめえのせいで大幅に遅れを取っちまったじゃねえかクソマリモなんでだ道がねえいくら方向音痴でも限度ってものがあるだろうがこの見晴らしのいいとこで道に迷うかよ普通 Jadi ya, ada yang main curang, ada yang jujur. Di dunia bajak laut, tentu aja ada yang main curang. Ada bajak laut yang pakai semua trik kotor dari sabotase sampai manipulasi wasit. Tapi ada juga yang justru pengen ngetes kekuatan krunya sendiri secara jujur. Ini nunjukin karakter si kapten. Contohnya si Luffy, doi lebih milih main jujur karena percaya sama temen-temennya. Padahal si Nami sama Usopp udah ngehasut si Luffy mulu buat curang. Sedangkan musuhnya kontol kayak si Foxy. Wasitnya aja dari mereka jelas berat sebelah. Pas si Zoro sama Sanji dibikin bonyok pas lagi main bola aja, kagak dianggap pelanggaran jir. Sedangkan pas si Zoro sama Sanji nyenggol dikit lawannya, langsung niup peluit. でどれシェー自分浮いたー。いけー。狙いはゴールリング。バカが。 Cuma ya, yang aneh menurut gua tuh, karena ini tradisi lama, kenapa semua bajak laut harus nerima hasilnya dengan sportivitas? Bahkan anggota kru yang diambil harus rela pindah dan ikut aturan main. Mereka kagak boleh nolak. Aneh banget anjir, padahal mereka tuh kriminal yang aturan angkatan laut atau pemerintah dunia aja kagak diturutin. Ini malah taat sama aturan tuh game. Apakah benar konsekuensinya jiwa mereka bakal diculik kalau ngelanggar? さあ誰を選ぶかな じゃあ、やっぱ、返してもらうぞ。シャリーなんと船長モンキー D ルフィが指名したのはトンジットの相場だったシェリーだよ Biangnya kebangkitan bajak laut Rocks. Jadi gini bro, lu pernah mikir gak gimana caranya bajak laut Rocks bisa ngumpulin para psikopat overpowered kayak si Shirohige, Big Mom, Kapten John, Wang Zi, sampai si Shiki dalam satu kapal? Jawaban paling logis selain si Rocks kuat, ada campur tangan dari Devi Backfight. Dan bener aja setelah manga chapter 1155 rilis, banyak banget informasi baru yang muncul ke permukaan tentang sejarah terbentuknya bajak laut Rocks. Si Rocks ngadain Devi Backfight dari pulau ke pulau, bajak laut ke bajak laut, ngajakin kapten-kapten kuat buat tanding. Mereka pikir ini cuma adu gengsi doang, tapi begitu kalah, si Shirohige langsung diambil. Besoknya si Kaido kena. Lusanya si Big Mom dipaksa bersumpah setia. Satu persatu bajak laut paling kejam ditarik ke kapal Rocks. Dan karena 3 aturan kekalahan tadi, mereka kagak bisa nolak atau balik, kecuali ngelawan lagi di Devi Backfight berikutnya. Lucunya ya, karena si Rocks keseringan main ini game, krunya jadi banyak banget. Bahkan sebelum punya nama kelompok atau bendera bajak laut. Si Rocks ngelakuin hal ini karena pengen punya pasukan yang kuat banget, biar bisa ngegulingin pemerintah dunia. Dan jadi raja penguasa dunia itu sendiri, ngegantiin si Imu. そのボール似合うわよ。やるぜボールマン俺にこそふさわしい本当によく似合う王子様のようだぜアホ王国の
Dulu banyak banget yang nganggap kalau Devi Back Fight tuh cuma filler gak penting di story arc Long Ring Longland. Tapi lewat chapter 1155, si Oda pelan-pelan ngasih tahu kalau segala hal dari yang gede sampai yang kecil di dunia One Piece semuanya penting buat keberlangsungan cerita berikutnya. Gitu ceritanya. So, jangan lupa share videonya ke player yang lain dan jangan lupa subscribe juga.